Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Hanya puji dan syukur yang layak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan wasilah nikmatnya kita bisa berkumpul bermuwajahah di tempat ini dalam rangka melaksanakan sebagian kewajiban kita sebagai hamba yang mukallaf, yaitu sholat Jum'ah dengan berjamaah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menjelaskan tentang fase kehidupan manusia, sebagaimana penyesalan orang-orang kafir ketika di neraka. Mereka mengatakan yang tersurat di dalam Quran surat Ghafir ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Maka kami tahu akan dosa-dosa kami. Apakah ada jalan keluar dari neraka? Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka fase kehidupan manusia yang dialami adalah 2 kali mati dan 2 kali hidup, yang diawali atau dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimanakah engkau kufur kepada Allah sedang engkau dalam keadaan amwat, mati? Maka Allah menghidupkan kamu, kemudian Allah mematikan kamu. Summa yuhyikum, dan kemudian Allah menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah engkau dikembalikan. Maka fase awalnya adalah mati terlebih dahulu, kemudian hidup, mati lagi dan hidup lagi, yang tidak akan pernah mengalami mati karena matinya sudah 2 kali. Kapan amwat yang pertama? Yaitu ketika kita tidak ada, maka itulah kematian yang pertama. Kemudian Allah tiupkan ruh di dalam janin, di dalam kandungan seorang ibu di usia 120 hari, sehingga calon manusia itu lahir ke alam dunia. Maka itulah kehidupan yang pertama. Maka setelah kehidupan ini, setelah kita hidup di dunia ini, kita pun akan mengalami mati kembali. Maka itulah kematian yang kedua, dan nanti kita akan dibangkitkan kembali untuk hidup di yaumil akhirah. Maka itulah kehidupan yang kedua. Maka setelah kehidupan tidak akan pernah mengalami mati kembali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia adalah makhluk yang kekal. Namun kekalnya bukan kekal di dunia, tapi nanti kekal di yaumil akhirah. Maka pertanyaannya adalah, ingin kekal di mana kita? Apakah kita ingin memilih surga sebagai tempat atau sebagai hidup kekal kita, ataukah sebaliknya kita memilih kehidupan di neraka sebagai tempat hidup kekal kita? Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka untuk mengetahui bagaimana apakah kita atau apakah manusia nanti di yaumil akhirat hidupnya akan selamat ataukah ia akan celaka, apakah ia termasuk golongan yang mendapatkan keselamatan ataukah ia akan mendapatkan kecelakaan, maka
kejadian awal atau peristiwa awal yang dapat diketahui sebagai tanda apakah ia ahli surga ataupun ahli neraka adalah ketika sakaratul maut. Kabar apa yang ia terima dari malaikat ketika ia menghadapi ajalnya? Muhammad bin Ka'ab beliau menjelaskan bahwa la yamutu ahadun minan nasi hatta ya'lama min ahlil jannati huwa am min ahlin nar. Tidaklah akan mati seseorang sehingga ia tahu apakah ia termasuk ahli surga ataukah ia termasuk ahli neraka. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, hal inilah yang pernah diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait kesalahpahaman para sahabat terhadap salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu ingin bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa yang ia benci untuk bertemu dengan Allah, Allah pun akan benci untuk bertemu dengan dia. Maka apa yang dipahami oleh para sahabat ketika itu, ketika mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, faqulu, maka mereka mengatakan, inna lanakrahul maut, sesungguhnya kami benci akan kematian. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi dengan rindu bertemu dengan Allah adalah al-maut, adalah kematian. Itulah yang dipahami oleh para sahabat ketika mendengar sabda Rasulullah tersebut. Maka Rasulullah SAW meluruskan, qala laisa dzaka, bukanlah demikian apa yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang di dalam riwayat lain dikatakan bahwa walakinnal mu'mina idza hadarahullahul maut, yaitu jika seandainya orang yang beriman datang kepadanya kematian, busyra biridwanillahi wa karamatihi, maka ia akan diberi dengan kabar gembira. Ia diberi kabar berupa kabar gembira, yaitu keridhaan dari Allah dan kemuliaannya. Maka falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma siwa amamahu, maka tidaklah ada sesuatu yang paling ia cintai, yang paling ia inginkan, kecuali apa yang ada di depannya. Apa yang ada di depannya, yaitu ahabba liqa Allah, yaitu ia ingin bersegera dengan bertemu dengan Allah, wa ahabballahu liqa'ah, dan Allah pun rindu untuk bertemu dengannya. Maka sebaliknya, wa innal kafira idza hudira, adapun orang kafir apabila ajal datang kepadanya, busyira bi'adzabillahi wa 'uqubatihi, maka ia diberi kabar gembira dengan ancaman dan siksaan dari Allah. Falaisa syai'un akraha ilaihi, maka tidak ada sesuatu yang paling ia benci ketika itu, ialah falaisa syai'un ilaihi mimma amamahu, kecuali apa yang ada di depannya. Karihallahu liqa'ah, maka ia benci untuk bertemu dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ah, maka Allah pun akan benci untuk bertemu dengan dia. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka inilah peristiwa atau kejadian awal yang bisa kita jadikan pengetahuan terkait tentang apakah kita nanti di yaumil akhirat termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira, ataukah kita yang akan mendapatkan kecelakaan dengan mendapatkan kabar buruk dari malaikat ketika ajal datang menjelang. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jika seandainya di dalam hadis tadi dikatakan secara umum bahwa manusia akan terbagi menjadi dua golongan, yaitu orang-orang atau golongan yang akan mendapatkan kabar gembira dan golongan orang-orang yang mendapatkan kabar yang buruk, yaitu berupa siksa dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Quran surat Al-Waqiah Allah juga menjelaskan bahwa
manusia ketika mati dia dalam keadaan 3 golongan atau terbagi kepada 3 golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam Quran surat Al-Waqiah dimulai dari ayat 88 sampai 2 ayat terakhir. Fa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa raihanu wa jannatu naim wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Golongan yang pertama adalah adapun jika seandainya orang yang meninggal, orang yang dihadirkan dengan kematian itu in kana minal muqarrabin, dari golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka pertanyaannya adalah man humul muqarrabun, siapa mereka orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika melihat kepada ayat di awal-awal surat Al-Waqiah dimulai dari ayat 7 sampai ayat 15, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sama dengan golongan yang nanti di yaumil akhirat kelak. Wa kuntum azwajan salasah, engkau akan terbagi menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, maka golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri alangkah hinanya golongan kiri. Wasabiquna sabiqun, dan merekalah yang paling dahulu beriman, mereka yang paling dahulu masuk ke dalam surga. Ulaika humul muqarrabun, maka itulah orang-orang muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Maka terkait as-sabiqun as-sabiqun, Imam Ibnu Katsir paling tidak menukil 6 qaul, 6 pendapat terkait as-sabiqun as-sabiqun dari para ahli tafsir, baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in. Maka di antaranya pendapat yang menyatakan bahwa salah satunya adalah Ibnu Sirin. Beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun alladzina shallu ilal qiblatain, merekalah yang mengalami salat menghadap 2 kiblat. Kemudian Muhammad bin Ka'ab juga berpendapat bahwa yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun adalah humul anbiya, mereka adalah para nabi. Kemudian Al-Auza'i Utsman bin Saudah, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun adalah awwaluhum rawahan ilal masjidi wa awwaluhum khurujan ila sabilillah, mereka yang bersegera untuk melangkahkan kaki ke masjid dan mereka yang pertama untuk keluar menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir Imam Ibnu Katsir beliau menyatakan bahwa wahadhil aqwalu sahihah, maka semua pendapat yang dikutip oleh beliau di dalam kitabnya yaitu Tafsir Ibnu Katsir, maka semua pendapat itu adalah benar. Fa innal murada bis-sabiqin, karena yang dimaksud dengan as-sabiqin adalah humul mubadiruna ila fi'lil khairat kama umiru, merekalah yang bersegera untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan kebaikan sebagaimana mereka diperintahkan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, atau di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa sabiqu ila magfiratin, bersegeralah, cepat-cepatlah engkau menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Nah hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, apa reward yang didapat bagi al-muqarrabin?
farauhu wa raihanu wa jannatun na'im, maka baginya ketentraman, baginya rizki, dan baginya surga yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka ada hal yang menarik di dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 89, ketika kalimat jannatun di ayat Al-Waqiah 89 ditulis dengan ta maftuhah. Kata jannatun di dalam Al-Quran dalam bentuk mufrad diulang sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran. Tetapi hanya satu-satunya di dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 89 kata jannatun ditulis dengan ta maftuhah, ta yang terbuka, sedangkan di 11 yang lain ditulis dengan ta marbutoh, ta yang tertutup. Jannatunnya nunnya dibaca pendek, jannatun, bukan jannatun. Kalau jannatun ta-nya pasti tak terbuka karena itu bukan isim mufrad tetapi jama' muannats salim. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka apa ya? Rahasia apa yang ada di balik dua penulisan ini? Ketika kata jannatun ditulis dengan dua gaya penulisan. Yang pertama hanya satu-satunya ditulis dengan ta maftuhah, sedangkan 11 yang lainnya ditulis dengan ta marbutoh. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maka jika kita melihat kepada kata jannatun yang berakar dari kata janna yajunu jannan wa jununan wa jinnan, berakar dari kata janna yajunu yang artinya tertutup, tersembunyi. Kenapa kata jannatun surga, atau di dalam Al-Quran kata jannatun itu diartikan dua. Kalau tidak surga, kebun. Kenapa kebun dan surga diungkap atau disebut dengan kata jannatun? Karena tanah itu yang dikebuni tertutup oleh tanaman, maka itulah disebut jannatun. Kemudian kenapa surga disebut dengan jannatun? Karena surga sejatinya adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatannya tidak bisa terbayang, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa terbayangkan oleh akal pikiran manusia. Nah, inilah yang menjadi rahasia kenapa di Al-Waqiah ayat 89 jannatun ditulis dengan ta maftuhah. Maka Muhammad Syumlul di dalam kitabnya Ijazu Rasmil Quran, yaitu kemujizatan rasm tulisan Al-Quran, beliau mengatakan bahwa litadulla ala anna lil muqarrabin jannatun makhsusatun, maka surga yang diperuntukkan bagi mereka golongan al-muqarrabin adalah surga yang khusus. Kemudian maftuhatun, surga itu terbuka, wasi'atun ma'al ilmi, dan surga itu luas diketahui berdasarkan ilmu. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, surga yang sejatinya tadi tidak bisa terbayang oleh akal pikiran manusia kenikmatannya, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa terdengar oleh telinga, maka tetapi bagi al-muqarrabin seakan kenikmatan surga itu sudah terbayang bagi mereka. Maka inilah kelebihan bagi mereka golongan al-muqarrabin. Siapa mereka? Kalau kita melihat kepada kutipan Ibnu Katsir, al-mubadiruna ila fi'lil khairat, mereka yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus bagi pribadi saya yang menjelaskan atau yang menyampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan mencatat kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang meninggal di dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita terhindar dari golongan orang-orang yang nanti su'ul khatimah, orang-orang yang di akhir hidupnya mengalami akhir yang jelek. Maka celakalah bagi kita kalau seandainya kita menangis 2 kali,
menangis ketika kita lahir, tetapi menangis pula ketika kita dijemput oleh malaikat ketika ajal datang menjelang. Maka seorang ahli hikmah beliau pernah mengatakan, waladatka ummuka bakian wal qaumu haulaka yadhakuna surura fa'mal liyaumin idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Ibumu telah melahirkan kamu dan engkau ada dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang di sekelilingmu menyambut gembira akan kelahiranmu. Maka fa'mal, beramallah untuk satu hari ketika orang-orang di sekelilingmu menangis di hari kematianmu, dhahikan masrura, engkau ada di dalam keadaan tertawa dan di dalam keadaan gembira. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan juga amal ibadah saudara-saudara kita, baik mereka yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang telah kita lakukan dan dosa-dosa saudara-saudara kita, baik mereka yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.